Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Per Licking a Dog I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Lalu di desa Gumiao, rombongan bis yang bersama Linsin pun kini telah sampai. Dan kini banyak orang yang tengah berkumpul di sekitar bis. Brother B pun meminta semua orang untuk keluar dari bis ini. Namun bukannya turun, orang-orang malah takut untuk turun saat melihat orang-orang yang saat ini berada di luar bis. Berbeda dengan Linsin yang segera bergerak dan menuju ke pintu bis. Linsin pun meminta semua orang untuk tidak khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Lalu saat di luar bis, Linsin pun bertanya-tanya dalam pikirannya, apa yang harus dirinya lakukan selanjutnya untuk menemukan Yan Yan. Karakteristik ramalan tulang adalah untuk memberikan pola, dan kemudian terserah penggunanya untuk menafsirkannya, dan mengandalkan peluang. Linsin pun bertanya-tanya apakah itu berarti dirinya masih kehilangan peluang. Lalu orang-orang yang saat ini berada di dalam bis memperhatikan Linsin dan menyebut bahwa Linsin tidak takut sama sekali. Kemudian seorang pria pun mendekat dan bertanya kepada Linsin apakah bocah kecil ini sedang mencari masalah. Linsin pun mengatakan bahwa desa Gumiao terlihat cukup bagus, dengan pemandangan yang bagus dan orang-orang yang luar biasa. Linsin pun heran mengapa itu bisa berakhir dengan hama seperti mereka. Apakah ini nasib buruk? Orang itu pun menyebut bahwa sepertinya dirinya perlu mengundang Linsin untuk minum teh. Jika Linsin setuju untuk melunak sekarang dan membeli barang senilai 100.000 yuan, dirinya mungkin masih menganggap Linsin sebagai saudara. Dirinya tahu bahwa Linsin adalah orang yang cerdas. Linsin tentunya tahu cara membuat keputusan yang tepat. Di saat yang sama, Brother B dan Sister Xia sedang memperhatikan Linsin dengan tatapan yang merendahkan. Namun Linsin sendiri mengartikan kata beli ini dengan memandang ke tempat lain. Dan Linsin sendiri nyatanya sedang melihat seorang gadis muda yang sedang berjualan. Lalu Linsin pun berjalan ke arah gadis itu dan bertanya, berapakah harga tehnya? Si gadis pun seketika panik mendengar hal ini. Linsin pun meminta kepada si gadis untuk tidak takut kepada mereka dan beritahu dirinya berapakah harganya. Si gadis pun mengatakan kepada Linsin bahwa ini adalah teh Yunwu dan harganya adalah 18 yuan per pon. Sedangkan yang satunya agak mahal yaitu teh Mauzian dengan harga 39 yuan per pon. Namun seseorang seketika mendekat dan menunjuk gadis tersebut serta bertanya siapa yang memberinya izin untuk berjualan di sini dan segera meminta gadis itu untuk pergi. Linsin pun seketika bereaksi dengan hal ini dan bertanya apa yang sedang pemuda ini lakukan. Linsin pun meminta si gadis untuk tidak takut padanya, serta Linsin meminta si gadis untuk memberitahu dirinya mengapa si gadis menjual teh di sini. Si gadis pun menyebut bahwa neneknya sedang sakit dan dirinya masih perlu mendapatkan uang untuk membeli obat dan makanan. Dirinya sudah meninggalkan jalan utama. Bukankah itu diizinkan untuk mengatur warung di sini? Dirinya tak akan mengganggu mereka. Namun si pemuda tiba-tiba menendang bakul jualan si gadis dan menegaskan bahwa dirinya tidak peduli bagaimana si gadis mati.
Si gadis pun seketika sedih melihat tehnya telah hancur. Namun Linsin yang memungut teh tersebut menyebut bahwa wewangiannya menyenangkan. Ini adalah teh yang bagus. Dengan ini, Linsin pun akan membeli semua teh milik si gadis. Seketika pembayaran sebesar 300.000 yuan telah diselesaikan. Hal ini pun seketika mengagetkan semua orang. Kemudian Linsin pun mengatakan bahwa mereka meminta dirinya untuk membeli sesuatu. Dengan ini, dirinya sudah membeli teh dari gadis kecil ini. Lalu si gadis pun menyebut bahwa nominal ini terlalu besar dan ini tidak sepadan. Si gadis pun mengatakan bahwa dirinya akan mengembalikan lebihannya kepada Linsin. Linsin pun mengatakan bahwa si gadis tidak perlu mengembalikannya. Ini adalah top up pada kartu VIP miliknya. Mulai sekarang, jadi setiap kali si gadis memanen tehnya, maka Linsin meminta si gadis untuk mengirimkan langsung kepadanya dan anggap itu sebagai kembaliannya nanti. Mendengar hal ini, si gadis pun mengerti dan mengucapkan terima kasih. Pemuda itu pun seketika mengatakan bahwa Linsin sangat berani memainkan trik kepadanya. Pemuda itu pun mengajak rekan-rekannya untuk menghajar Linsin. Namun di saat itu si pria yang merupakan bos mereka menghentikan mereka. Si bos pun meminta semua orang untuk mencukupkan hal ini. Tidak ada gunanya semua perselisihan dan perkelahian di jalan ini. Mereka pun seketika bingung dengan sikap bos mereka. Bos pun seketika melunak kepada Linsin dan menyebut bahwa dirinya pasti buta hari ini dan tidak memandu Linsin dengan benar. Bos pun meminta Linsin untuk memaklumi perlakuannya. Selain itu, bos juga bertanya apakah Linsin sangat suka teh. Di sini ada beberapa teh premium di toko mereka dan mengajak Linsin untuk mencobanya. Bos juga menyebut Sister Sia bahkan tidak tahu cara mengelola grup. Moto mereka selalu memperlakukan pelanggan seperti kaisar. Dan Sister Sia tidak berguna. Bos pun meminta mereka berdua untuk menenangkan turis dan kembalikan kartu ID mereka dan layani mereka dengan benar. Namun, Sister Sia merasa jika mereka tidak membuat para turis membeli sesuatu, perjalanan ini akan menjadi kerugian total bagi mereka. Mendengar hal ini, si pria pun seketika marah dan memukul Sister Sia serta bertanya, kerugian total apa yang dimaksud Sister Sia? Dirinya pikir Sister Sia terlalu serakah. Si bos pun meminta Sister Sia untuk berhenti berbicara dan pergi laksanakan tugasnya. Sister Sia pun mengerti dan segera berlari ke dalam bis. Sister Sia pun meminta semua orang untuk keluar dan mereka tidak perlu membeli apapun. Serta dirinya akan mengembalikan semua ID mereka. Serta bis ini akan melanjutkan dengan rencana asli mereka yaitu menuju destinasi yang sebenarnya. Orang-orang pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Linsin hanya turun sebentar dari bis dan sekarang sikap pemandu wisata benar-benar telah berubah. Namun bagaimanapun juga akhirnya mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka secara normal. Kemudian si pria pun bertanya mengenai pendapat Linsin tentang hal ini. Linsin pun mengatakan bahwa dirinya rasa ini tidak apa-apa. Si bos pun mengatakan bahwa dari cara Linsin menangani sesuatu, dirinya dapat memberitahu Linsin bahwa Linsin bukan orang biasa. Dalam pekerjaan mereka, ini semua tentang memiliki mata yang tajam. Dan dirinya ingin berteman dengan Linsin. Jika ada yang bisa dirinya bantu, maka katakan saja. Linsin pun seketika menunjukkan foto Yan Yan dan bertanya apakah dia pernah melihatnya sebelumnya. Bos pun merasa bahwa dirinya pernah melihatnya, namun dirinya tidak tahu kapan. Lalu si gadis kecil pun menyebut bahwa ini kakak perempuan yang cantik waktu itu. Dirinya melihatnya sebelumnya, mungkin sekitar 2 jam yang lalu. Dia datang untuk menanyakan arah. Dia bilang dia ingin pergi ke Gunung Salju RH. Namun tampaknya dia sedikit sedih. Dan banyak orang dalam suasana hati yang buruk cenderung pergi ke sana. Mereka memiliki pepatah lokal, Gunung Salju RH dapat memurnikan kekhawatiran seseorang dan menyembuhkan hati seseorang. Linsin pun seketika berterima kasih dan segera pergi. Namun si gadis meminta Linsin untuk menunggu karena Linsin berpakaian terlalu tipis. Meskipun belum musim dingin, di sana masih minus 10 derajat. Angin dan salju sangat parah. Si bos pun seketika mengatakan bahwa jalan di atas gunung itu kasar dan ketinggiannya sangat tinggi. Dirinya telah menjadi seorang pemandu sejak lahir, dan dirinya telah mendaki gunung RH sebanyak ratusan kali.
Dengan ini, biarkan dirinya memandu Linsin dan dirinya akan memastikan mereka menemukan wanita itu. Linsin pun pada akhirnya setuju dengan usulan ini. Si bos pun meminta seseorang untuk mengajak Linsin ke toko dan mendapatkan perlengkapan yang tepat. Lalu mereka akan langsung menuju gunung. Kemudian saat Linsin pergi ke toko, Sister Sia pun mendekat dan bertanya mengenai rencana bosnya. Si bos pun tertawa kecil dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya membantai babi kecil. Jika mereka ingin membantai sesuatu, maka babi besarlah jawabannya. Linsin dengan santai menghabiskan 300.000 yuan. Dia pasti bukan orang sederhana. Dengan ini, dirinya akan membawanya ke kawasan yang kurang dikenal di mana bocah kota ini tidak akan mampu menangani penyakit ketinggian dan cuaca dingin. Begitu dia tidak bergerak, mereka akan menagihnya sebanyak yang mereka inginkan untuk menyelamatkannya. Dan dia tidak akan punya pilihan selain membayar. Sister Sia pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan dari bosnya. Semakin kaya seseorang, semakin takut mereka sekarat. Dan kelompoknya akan menghasilkan jutaan uang. Namun si bos menyebut bahwa jutaan saja tidak cukup. Mereka akan membuatnya menjadi puluhan juta. Lalu di sisi lain, Yan Yan sendiri saat ini tengah berada di Gunung Salju RH. Yan Yan sendiri bertanya-tanya apa yang harus dirinya lakukan. Linsin adalah satu-satunya pria yang pernah menggerakkan hatinya dalam hidup ini. Dirinya sangat menyukainya. Selama dirinya bisa bersamanya, dirinya bisa mengabaikan yang lainnya. Namun, Yusuan telah menjadi teman terdekatnya yang paling terpercaya sejak kecil. Dengan ini, Yan Yan benar-benar harus melepaskannya. Dalam pikiran Yan Yan sendiri berharap Dewa Gunung Salju dapat memenuhi keinginannya. Biarkan mereka menjalani kehidupan yang tak berkesudahan ini bersama. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah angin bertiup kencang dan hingga membuat Yan Yan sendiri terlempar dan jatuh. Dan nyatanya Yan Yan saat ini berada di sebuah jurang. Yan Yan pun berusaha berpegangan dan merangkak naik. Namun karena permukaan salju yang lembek membuat pegangannya bergeser. Yan Yan pun bertanya-tanya dalam tangisnya apakah dirinya benar-benar akan mati di sini. Dan mencoba berteriak agar orang lain bisa menyelamatkannya. Di saat itu Yan Yan juga ingin melihat Linsin serta meminta maaf. Dirinya telah berbohong. Dirinya tidak ingin berpisah dari Linsin. Kemudian di waktu yang lain di kaki Gunung Salju RH, Linsin bersama dengan bos sedang berjalan mendaki Gunung Salju RH. Si bos pun bertanya apakah Linsin tidak memakai terlalu sedikit pelapis. Apakah Linsin yakin akan baik-baik saja? Linsin pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja. Menemukan Yan Yan jauh lebih penting. Saat menatap sekitar, Linsin pun menyadari ada banyak jalan. Tidak ada yang tahu rute mana yang diambil Yan Yan. Dengan ini, Linsin pun akan mencoba ramalan lain. Ramalan kali ini, Linsin akan mencoba menghitung lokasi Yan Yan menggunakan detail kelahirannya. Setelahnya, Linsin pun mendapatkan gambaran lokasinya. Serta Yan Yan sepertinya sedang dalam kesulitan hari ini. Dengan ini, dirinya harus cepat menemukannya. Segera Linsin berlari ke rute yang lain. Si bos pun seketika bertanya kemanakah Linsin pergi. Itu bukan jalan yang seharusnya mereka ambil. Bos pun meminta Linsin untuk menunggu. Biarkan dirinya memimpin jalannya. Lalu si bos pun menyebut Linsin jajingan dalam pikirannya. Dirinya tidak tahu apa yang salah dengan Linsin. Tapi itu tidak masalah. Dengan kecepatannya, dia akan kehabisan napas dan berlutut dalam waktu kurang dari 10 menit. Begitu mereka mencapai ketinggian 4.000 meter, tidak akan ada sinyal. Linsin akan mengerti apa artinya benar-benar tidak berdaya, tanpa ada yang bisa membantunya. Namun setelah 1 jam berlalu, si bos pun dengan napasnya yang hampir habis bertanya-tanya, apakah Linsin manusia? Si bos bangga dengan kecepatan panjatnya yang tak tertandingi, namun Linsin terus mengikuti dirinya selama ini. Orang lain akan pingsan seharusnya sekarang. Ini adalah 4.000 meter di atas permukaan laut. Linsin hanya mengenakan jaket biasa, namun dia tidak merasa dingin sama sekali. Lalu Linsin pun segera mengajak si bos untuk mempercepat langkah kakinya. Si bos pun meminta Linsin untuk perlahan karena dirinya perlu beristirahat, namun Linsin tidak menghiraukannya. Lalu 1 jam berikutnya lagi, si bos pun merasa bahwa sudah benar-benar kehabisan energi. Bos pun merasa bahwa dirinya sudah benar-benar kehabisan energi. Dirinya tidak bisa menangkap Linsin sama sekali.
Si bos pun bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Lin Xin berlari tanpa henti. Tak ada tanda-tanda penyakit ketinggian dan dia bahkan tidak sesak napas. Bos pun merasa ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Bos pun seketika meminta Lin Xin untuk berhenti. Jalan di depan berbahaya. Lin Xin pun bertanya apakah ada yang salah. Bos pun menyebut bahwa ada banyak retakan es di jalan depan. Mereka tidak bisa mendekatinya. Lebih baik mengambil jalan memutar. Dalam pikiran bos saat ini, dirinya hanya ingin melelahkan Lin Xin sedikit sehingga dirinya bisa memerasnya. Namun, si bos juga tidak bisa membahayakan hidupnya untuk saat ini. Namun, Lin Xin pun menyebut bahwa jalan memutar terlalu lambat. Pergi ke jalan sini lebih baik. Lin Xin pun merasa bahwa Yan Yan sudah sangat dekat. Lalu di saat bos ingin mengatakan sesuatu, Lin Xin seketika menutup mulutnya dan memintanya untuk diam. Karena Lin Xin merasa mendengar sesuatu. Dan ternyata itu adalah sebuah teriakan seseorang yang menyebut namanya. Lin Xin pun segera berlari ke arah suara tersebut. Dan Lin Xin yakin ini adalah Yan Yan. Lalu Yan Yan sendiri merasa bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Yan Yan tidak ingin mati. Jika dirinya bisa melihat Lin Xin sekali lagi, maka dirinya akan berterus terang. Dan seketika pegangan Yan Yan pun terlepas, namun nyatanya seseorang datang tepat waktu meraih tangan Yan Yan. Yan Yan sendiri pun bertanya-tanya siapakah dia. Dan ternyata dia adalah Lin Xin. Segera Lin Xin menarik Yan Yan keluar dari jurang. Lin Xin pun bertanya apakah Yan Yan baik-baik saja. Bahkan jika Yan Yan terluka dan tidak bisa bergerak, Lin Xin memintanya untuk tidak khawatir. Dirinya akan membawa Yan Yan menuruni gunung ini. Dengan dirinya di sini, Yan Yan tidak perlu khawatir lagi. Namun Yan Yan sendiri merasa bahwa ini adalah ilusi. Tidak mungkin Lin Xin ada di sini. Ini pasti Dewa Gunung Salju RH yang memberinya satu penglihatan terakhir tentang Lin Xin sebelum dirinya mati. Yan Yan pun bertanya-tanya kepada Lin Xin apakah Lin Xin tahu ketika dirinya menghadapi kematian hanya ada satu orang yang dipikirannya, dan itu adalah Lin Xin. Dirinya sudah memutuskan hidup itu singkat. Yan Yan harus mengikuti kata hatinya dan merebut orang yang paling dirinya inginkan. Yan Yan pun akhirnya membuat pengakuan bahwa dirinya mencintai Lin Xin dan ingin tinggal bersama dengan Lin Xin selamanya. Dan bersamaan dengan itu tingkat kesukaan Yan Yan bertambah 2% sehingga tingkat kesukaan Yan Yan sudah berada di angka 100%. Dengan ini, sistem memberikan ucapan selamat kepada Lin Xin karena telah menyelesaikan misi kelima dari serangan balik. Dengan ini, Jiang Xian sepenuhnya akan berbakti dan setia kepada Lin Xin, dan tidak akan mengkhianatinya. Selain itu, di fase kedua biaya 65 miliar serangan balik akan kembali sebesar 10%, dan Lin Xin mendapatkan 6,5 miliar di akun pribadinya. Lalu, semua atribut bertambah 1 poin, dan sekarang Lin Xin berada di level 15, serta Lin Xin bisa memilih satu skill yang Lin Xin inginkan. Kemudian Lin Xin pun segera menenangkan Yan Yan dan mengatakan bahwa sekarang semuanya akan baik-baik saja. Menyadari hal ini, Yan Yan pun seketika memeluk Lin Xin karena ini bukan halusinasi. Lin Xin pun bertanya apa yang dipikirkan oleh Yan Yan. Yan Yan pun tidak menyangka Lin Xin akan benar-benar datang menyelamatkan dirinya. Lin Xin pun kembali menenangkan Yan Yan dan mengajak Yan Yan untuk menuruni gunung sekarang. Mereka akan berbicara setelah mereka turun. Segera Lin Xin menggendong Yan Yan dan memberikan tabung oksigen untuk Yan Yan gunakan. Namun tiba-tiba si bos mendorong Lin Xin hingga Lin Xin jatuh ke dalam jurang. Si bos pun tertawa bahwa ini sudah selesai. Sekarang mereka akan jatuh ke dalam jurang ini. Jika Lin Xin ingin dirinya menyelamatkan Lin Xin, beri dirinya setidaknya 500 juta yuan. Jika tidak, dirinya akan membiarkan Lin Xin membeku di sini. Namun dengan kekuatan cengkeraman Lin Xin mampu menahan tubuhnya untuk tidak jatuh dan menendang si bos hingga dia terjatuh. Bos pun seketika bertahan menggunakan senjatanya di atas tebing. Lin Xin pun mengatakan bahwa bos benar-benar mempunyai sebuah skill hingga si bos tidak terjatuh. Si bos pun meminta tolong kepada Lin Xin untuk menariknya ke atas. Lin Xin pun menyebut bahwa bos sudah mencari kesempatan untuk menyerangnya di sepanjang jalan. Dirinya sudah berjaga-jaga melawan si bos untuk waktu yang lama. Lin Xin pun meminta si bos untuk menebak apakah dirinya akan menariknya atau menendangnya kali ini.
Si bos pun seketika memohon kepada Lin Xin. Dirinya tidak berpikir lurus dan meminta Lin Xin memaafkan dirinya. Namun tiba-tiba cengkraman senjata si bos bergeser. Dan ini membuat si bos semakin panik. Dan di saat yang sama, sebuah getaran terjadi di gunung itu. Dan ternyata itu adalah longsoran salju. Yan Yan pun seketika panik dan Yan Yan pun meminta Lin Xin untuk segera menurunkannya. Dan meminta Lin Xin untuk segera pergi melarikan diri sendirian. Sedangkan si bos hanya bisa tertawa mendengar Yan Yan meminta Lin Xin untuk cepat lari dari longsor. Apakah mereka bercanda? Tampaknya bos telah melakukan terlalu banyak hal jahat. Dengan ini Tuhan datang untuk menghukum dirinya. Yan Yan pun segera mendorong Lin Xin untuk pergi dari sini. Lin Xin pun bertanya apakah Yan Yan bercanda. Jika dirinya berlari, tentu saja mereka akan berlari bersama. Yan Yan pun seketika terdiam mendengar hal ini. Lin Xin pun seketika mengambil ponselnya dan mendekati si bos dan mengatakan jika si bos bersumpah untuk menyerahkan dirinya ke polisi dan mengakui seluruh operasi pariwisata pasar gelapnya, dirinya akan menyelamatkan si bos. Si bos pun menyebut bahwa Lin Xin sudah gila. Lin Xin bahkan tidak dapat menyelamatkannya, apalagi dirinya. Lin Xin pun tidak merespon hal ini dan meminta si bos menjawab pertanyaannya, iya atau tidak. Lin Xin pun meminta si bos untuk bergegas karena waktu terus berjalan. Bos pun menyebut Lin Xin benar-benar gila. Si bos pun menyebut bahwa mereka telah gila. Mereka akan tetap mati. Dirinya akan menjadi gila dengan Lin Xin. Dengan ini dirinya akan mengakui semua kejahatan yang terkait dengan bisnis pariwisatanya. Buktinya ada di berangkas di kantornya dan memberitahu ke atas sandinya. Mendengar hal ini, Lin Xin pun segera mengangkat si bos dan seketika mengambil skill yang diperlukan, yaitu Master Ski, serta mengaktifkannya. Dan tak berselang lama, salju pun longsor. Dan terlihat Lin Xin pun kini menaiki sebuah papan ski. Dan Yan Yan berpegangan kepada Lin Xin dengan sangat erat. Dan nyatanya si bos bertindak sebagai papan skinya. Si bos pun hanya bisa pasrah dengan situasinya. Yan Yan pun mengatakan bahwa naik ski melalui longsor salju ini sangat luar biasa. Dan seketika Yan Yan mencium Lin Xin, serta mengatakan sesuatu kepada Lin Xin bahwa dirinya tidak akan pernah lagi meninggalkan Lin Xin, hingga mereka berhasil melewati longsor salju ini. Kemudian di desa Gumiao, polisi pun kini telah menggeledah kantor si bos dan menangkap semua rekan-rekan si bos. Orang-orang pun sangat puas dengan hal ini, dan mereka mendengar bahwa hal ini dilakukan oleh orang misterius. Mereka pun seketika menyoraki komplotan itu dan meminta mereka untuk keluar dari New York, dan chapter berakhir.